Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Rismawati Ramdhani. Di video ini, saya membahas teknik pengintegralan bagian 3, yaitu substitusi trigonometri. Sebelum kita memulai materi, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Teknik pengintegralan dengan substitusi trigonometri dilakukan pada integral di mana integrannya memuat bentuk akar plus minus a kuadrat plus minus x kuadrat. Ya, ada 3 jenis bentuk integran dan ketiga jenis ini akan diselesaikan dengan pemisalan yang berbeda. Pertama, jika integrannya berbentuk akar a kuadrat min x kuadrat, maka kita misalkan x sama dengan a sin t. Yang kedua, jika integrannya memuat bentuk akar a kuadrat plus x kuadrat, maka kita misalkan x sama dengan a tangen t. Dan yang ketiga, jika integrannya memuat bentuk akar x kuadrat min a kuadrat, maka kita misalkan x-nya sama dengan a sekan t. Kita akan membahas bagian pertama, yaitu ketika integrannya memuat bentuk akar a kuadrat min x kuadrat. Kita misalkan bahwa x sama dengan a sin t. Contohnya, hitung integral dari akar 25 min x kuadrat per x kuadrat dx. Perhatikan, pada integral ini, integrannya memuat akar 25 min x kuadrat, yang mana kita bisa menganggap 25 sebagai a kuadrat, ya, dengan a-nya sama dengan 5. Ya, sekarang bagaimana kita menyelesaikan integral ini? Ya, langkah pertama adalah kita memisalkan bahwa x-nya sama dengan 5 sin t. Setelah itu, kita cari dx-nya. Ya, karena x sama dengan 5 sin t, maka dx per dt, turunan x terhadap t-nya adalah 5 cos t. Sehingga dx sama dengan 5 cos t dt. Kemudian kita substitusikan nilai x dan dx ini ke dalam soal. Ya, jadi dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 5 sin t dan dx sama dengan 5 cos t dt, kita dapatkan persamaan berikut ini. Ya, kemudian kita selesaikan integralnya dengan mengubah bentuk pada integrannya dengan lebih sederhana. Jadi yang pertama, kita selesaikan 5 sin t pangkat 2-nya ya, kita tulis dalam bentuk 25 sin pangkat 2t ya. Setelah itu nilai dalam akar yaitu 25 min 25 sin kuadrat t kita tulis sebagai 25 dikali 1 min sin kuadrat t, agar nanti 1 min sin kuadrat t ini akan kita ubah menjadi bentuk cos berdasarkan identitas. Ya, dengan menggunakan identitas sin kuadrat t plus cos kuadrat t sama dengan 1, kita ubah bentuk 1 min sin kuadrat t menjadi apa? Menjadi cos kuadrat t. Maka kita akan dapatkan bentuk pada baris keempat ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita sederhanakan lagi ya, kita bisa mengeluarkan akarnya gitu ya. Kita bisa menghilangkan lambang akarnya ya dengan cara menentukan akar dari 25 cos kuadrat t. Ya, kita sederhanakan bentuk akar 25 cos kuadrat t menjadi 5 cos t ya. Sehingga kita dapatkan bentuk pada bagian terakhir di sini, yaitu integral dari 5 cos t per 5 sin kuadrat t dikali cos t dt. Oke, selanjutnya kira-kira bagaimana penyederhanaannya? Ya, betul, yaitu kita kalikan cos t dengan cos t ya.
Ya, kita pun menyederhanakan nilai 5/5 ini menjadi 1 ya, sehingga kita dapatkan bentuk pada baris ke-5, yaitu integral dari cos kuadrat T per sin kuadrat T dt. Selanjutnya cos kuadrat T per sin kuadrat T dt, selanjutnya cos kuadrat T per sin kuadrat T kita tuliskan dalam kotangan kuadrat T. Nah, kotangan kuadrat T ini pun kita gunakan identitas ya. Identitas ini pernah muncul di pembahasan video sebelumnya ya, yaitu tentang integral fungsi trigonometri ya. Jadi kotangan kuadrat T itu sama dengan kosekan kuadrat T min 1. Ya, kita tulis seperti itu agar apa? Agar kita mudah mengintegralkannya, karena mengintegralkan kosekan kuadrat T lebih mudah dibanding mengintegralkan kotangan kuadrat T ya. Oke, nah dari integral kosekan kuadrat T min 1 dt kita sudah bisa langsung menentukan integralnya. Ya, integral dari kosekan kuadrat T itu sama dengan min kotangan T, sedangkan integral dari min 1 dt itu adalah min T. Sehingga kita dapatkan integral dari ini, yaitu min kotangan T min T plus C. Namun perhatikan variabel yang muncul dalam soal adalah variabel X, sedangkan integral yang baru saja kita selesaikan itu dalam variabel T. Maka kita harus mengubah variabel T ini menjadi X kembali. Bagaimana caranya? Kita kembalikan ke pemisahan kita di awal, yaitu X sama dengan A sin T ya. X sama dengan 5 sin T. Kita ubah, jadi di sini kita Jadi di sini kita membutuhkan nilai kotangan T dan T ya. Bagaimana caranya kita menentukan kotangan T dan T dari persamaan X sama dengan 5 sin T? Caranya adalah kita dapat membuat sebuah segitiga ya. Kita representasikan persamaan X sama dengan 5 sin T ke dalam sebuah segitiga siku-siku. Oke, kita bentuk sebuah segitiga siku-siku dengan T-nya adalah suatu sudut yang bukan sudut siku-siku di situ. Oke, nah kemudian kita akan tuliskan panjang dari sisi-sisinya ya, dengan cara kita melihat dari pemisalan, yaitu X sama dengan 5 sin T. Karena X sama dengan 5 sin T, maka sin T itu adalah X per 5. Nah, perhatikan pada sebuah segitiga siku-siku, maka sin T itu adalah depan per miring ya, panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring dari si T tadi. Sehingga panjang sisi depan per sisi miring itu adalah X per 5, maka kita bisa menuliskan panjang sisi depannya adalah X dan panjang sisi miringnya adalah 5. Ya, selanjutnya kita akan menentukan panjang sisi samping dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, berdasarkan rumus Pitagoras, kita tahu bahwa panjang sisi miring dikuadratkan sama dengan panjang sisi depan dikuadratkan ditambah panjang sisi samping dikuadratkan. Sehingga panjang sisi samping dikuadratkan sama dengan panjang sisi miring dikuadratkan dikurang panjang sisi depan dikuadratkan. Maka panjang sisi sampingnya adalah akar dari 5 kuadrat min X kuadrat, atau panjang sisi samping sama dengan akar dari 25 min X kuadrat. Kita tuliskan di sini ya, di segitiga ini, sisi panjang sisinya. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui panjang dari setiap sisi dari segitiga ini, maka kita akan tahu nilai kotangan T-nya berapa gitu ya. Nah, perhatikan kotangan T itu adalah 1 per tangan T ya, karena kita lebih familiar dengan tangan gitu ya. Nah, kotangan T itu adalah 1 per tangan T, kemudian tangan T sendiri kita tahu dia adalah panjang sisi depan per panjang sisi samping ya, sehingga kotangan T itu adalah panjang sisi samping per panjang sisi depan. Maka kita substitusikan nilai dari sisi samping dan sisi depannya, maka kita dapatkan kotangan T sama dengan akar 25 min X kuadrat per X. Oke, selanjutnya setelah nilai kotangan T, kita juga harus mengetahui nilai T dalam variabel X gitu ya. Nah, kita akan mengetahui nilai T ini dari pemisalan, yaitu X sama dengan 5 sin T ya. Karena X sama dengan 5 sin T, maka sin T adalah X per 5 ya, maka T-nya adalah arcus sin dari X per 5.
Oke. Nah, kita sudah dapat nilai kita sudah dapat nilai kotangan T dan T ya, kita sudah tahu mereka dalam bentuk atau dalam variabel X. Maka kita tinggal substitusikan nilainya. Oke, maka kita dapatkan bahwa hasil akhirnya adalah integral dari akar 25 min X kuadrat per X kuadrat dx sama dengan min akar 25 min X kuadrat per X min arkusin dari X per 5 plus J. Oke, bagian kedua kita akan menghitung integral yang integrannya memuat bentuk akar A kuadrat plus X kuadrat. Ya. Nah, jika kita menemukan integral di mana integrannya memuat bentuk seperti ini, maka kita perlu memisalkan bahwa x-nya sama dengan A tangan T. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Hitung integral dari 1 per x kuadrat akar 25 plus x kuadrat dx. Perhatikan integrannya memuat akar 25 plus x kuadrat, di mana 25 ini kita bisa notasikan dia sebagai A kuadrat gitu ya, seperti itu. Oke, jadi bagaimana langkah pertama yang kita lakukan? Oke, langkah pertama adalah kita memisahkan X sama dengan 5 tangan T, karena A-nya di sini 5 ya, karena A kuadratnya adalah 25 gitu ya. Nah, setelah kita menentukan X sama dengan 5 tangan T, maka kita tentukan dx-nya ya. Karena X sama dengan 5 tangan T, maka dx per dt itu adalah 5 sekan kuadrat T. Sehingga dx-nya sama dengan 5 sekan kuadrat T dt. Kemudian kita substitusikan nilai X dan dx ini ke dalam soal ya. Maka kita dapatkan integral dari 1 per x kuadrat akar 25 plus x kuadrat dx sama dengan integral dari 1 per 5 tangan t kuadrat akar 25 plus 5 tangan t kuadrat dikali 5 sekan kuadrat t dt ya. Oke, selanjutnya kita ubah bentuk kelima tangan T kuadrat pada baris pertama tadi menjadi 25 tangan kuadrat T. Ya, maka kita akan dapatkan bentuk ini. Oke, kemudian kita ubah bentuk akar dari 25 plus 25 tangan kuadrat T yang muncul pada baris kedua menjadi akar dari 25 dikali 1 plus tangan kuadrat T. Kenapa kita ubah seperti ini? Karena nanti 1 plus tangan kuadrat T-nya kita akan ubah menjadi bentuk lain menggunakan identitas ya, dimana bentuk ini lebih mudah untuk kita hitung akarnya gitu ya. Ya, kemudian kita mengubah bentuk 1 plus tangan kuadrat T menjadi sekan kuadrat T ya, berdasarkan identitas yang juga pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, oke. Selanjutnya kita hilangkan akarnya ya, kita selesaikan akarnya, kita sederhanakan. Oke, nah kemudian kita akan dapatkan akar dari 25 sekan kuadrat T itu adalah 5 sekan T ya. Nah, maka nanti di bawah ini akan muncul 5 kali 5 ya di bagian penyebut. Maka kita keluarkan dia, keluar dari integrannya ya, maka kita akan dapatkan 1 per 25 integral dari sekan kuadrat T dt per tangan kuadrat T sekan T. Oke, kemudian integrannya kita bagi bagian pembilang maupun penyebut dengan sekan T, maka kita akan dapatkan bentuk terakhir yaitu 1 per 25 integral dari sekan T per tangan kuadrat T dt. Oke, kemudian kita tuliskan sekan T dan tangan T ini dalam bentuk cos T dan sin T ya. Maka kita tahu bahwa sekan T ini adalah 1 per cos T dan tangan T adalah tangan T adalah sin T per cos T. Maka tangan kuadrat T adalah sin kuadrat T per cos kuadrat T. Maka kita dapatkan bentuk dalam bentuk yang diberikan pada baris ke 6 ya gitu. Jadi kita dapatkan 1 per 25 integral 1 per cos T dt per sin kuadrat T per cos kuadrat T. Nah, kemudian kita bagi
bagian atas maupun bagian bawah kita kalikan dengan cos kuadrat T. Maka bagian atas ini akan menjadi cos T dt, sedangkan bagian bawahnya akan menjadi sin kuadrat T. Ya, maka bentuknya adalah seperti itu, bentuk akhirnya. Jadi kita dapatkan bentuk terakhirnya yaitu 1/25 integral cos T per sin kuadrat T dt. Oke, selanjutnya cos T dt ini kita ubah menjadi D sin T ya, karena di situ kebetulan hanya muncul cos T dt dan sin kuadrat T gitu. Jadi kita bisa ubah cos T dt-nya menjadi D sin T agar mempermudah penyelesaian integralnya. Ingat, ketika kita menentukan integral dari 1 per sin kuadrat T D sin T, maka kita bisa membayangkan dia menjadi 1 per X kuadrat dx gitu ya. Jadi integral dari 1 per X kuadrat itu adalah integral dari X pangkat min 2 ya, dt itu adalah min X pangkat min 1 plus C gitu ya. Sehingga integral dari D sin T per sin kuadrat T atau integral dari 1 per sin kuadrat T dt integral dari 1 per sin kuadrat T D sin T itu sama dengan min 1 per sin T plus C gitu ya. Maka kita punya hasilnya yaitu kita sederhanakan menjadi min 1/25 sin T plus C. Ini adalah bentuk paling sederhana dari hasil akhirnya. Namun ini belum selesai karena kita harus mengubah bentuk variabel X ini, kita harus mengubah variabel T ini menjadi variabel X kembali seperti yang diberikan di soal gitu ya. Caranya sama seperti pada bagian 1, kita buat sebuah segitiga siku-siku ya, kita substitusikan nilai panjang sisi dari yang diketahui, kemudian kita cari yang sisanya yang belum diketahui ya, kemudian kita cari sin T-nya berdasarkan teorema Pythagoras seperti itu. Oke, kita buat sebuah segitiga siku-siku di mana di situ ada sebuah sudut T ya pada suatu sudut yang bukan sudut siku-sikunya. Nah, kemudian berdasarkan pemisahan kita di awal bahwa X sama dengan 5 tangan T, maka kita dapatkan tangan T-nya adalah X per 5 ya. Kita tahu bahwa tangan itu adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping, maka panjang sisi depan per panjang sisi samping itu adalah X per 5, maka kita bisa dapatkan bahwa panjang sisi depannya adalah 5 dan panjang sisi sampingnya adalah panjang sisi depannya adalah X dan panjang sisi sampingnya adalah 5. Ya, kita tuliskan panjang dari sisi depan dan sisi samping pada segitiga ini. Oke, perhatikan bahwa berdasarkan integral yang kita selesaikan ya, kita akan menentukan nilai sin T ya. Kita akan ubah nilai sin T ini dalam variabel X gitu. Nah, nilai sin T ini adalah panjang sisi depan per miring ya, sehingga kita perlu panjang sisi miringnya berapa gitu. Ya, kita akan mencari panjang sisi miring ini yaitu dengan rumus Pythagoras. Maka kita tahu bahwa panjang sisi miring kuadrat sama dengan panjang sisi depan kuadrat ditambah panjang sisi samping kuadrat. Maka panjang sisi miring adalah akar dari panjang sisi depan kuadrat plus panjang sisi samping kuadrat, yaitu akar dari X kuadrat plus 25 atau akar dari 25 plus X kuadrat. Oke, kita tuliskan di sini panjang dari sisi miringnya adalah akar dari 25 plus X kuadrat. Setelah ini kita sudah bisa langsung menentukan nilai sin T-nya ya. Maka nilai sin T ini adalah panjang dari sisi depan dibagi panjang dari sisi miring, yaitu X per akar 25 plus X kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai sin T ini ke dalam hasil dari integral tadi. Maka kita dapatkan hasil integral dalam variabel X yaitu min 1/25 dikali X per akar 25 plus X kuadrat plus C. Ya, kemudian kita sederhanakan bentuknya sehingga kita dapatkan integral dari 1 per X kuadrat akar 25 plus X kuadrat dx sama dengan min akar 25 plus X kuadrat per 25X plus C. Ya, selanjutnya bagian yang ketiga yaitu ketika integrannya memuat bentuk akar dari X kuadrat min A kuadrat.
Nah, jika integrannya membuat bentuk ini, maka kita misalkan bahwa X-nya sama dengan A dikali sekant T. Seperti contohnya di sini ya, kita akan menghitung integral dari 1 per X kuadrat dikali akar X kuadrat min 25 dx. Karena di sini muncul bentuk X kuadrat min A kuadrat ya, dengan A kuadratnya adalah 25, maka kita akan memisalkan X-nya adalah 5 sekant T. Ya, kenapa 5? Karena 25 itu adalah 5 kuadrat. Oke, itu adalah langkah pertama yang kita lakukan. Oke, jadi kita memisalkan X-nya sama dengan 5 sekant T, kemudian kita dapat turunan dari X-nya terhadap T ya. dx per dt-nya adalah 5 sekant T tangan T, maka dx-nya adalah 5 sekant T tangan T dt. Kita substitusikan nilai X dan dx ke dalam soal, maka nanti soalnya akan berubah ya dalam variabel T gitu ya. Nanti X-nya hilang, maka hasilnya akan dalam variabel T. Nah, tapi di akhir nanti kita akan ubah lagi dia dalam variabel X kembali gitu. Jika kita substitusikan nilai X dan dx ke dalam soal, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Oke, kita sederhanakan ya bentuknya. Pada baris kedua ini diperoleh dari penyederhanaan nilai 5 sekant T kuadrat saya ubah menjadi 25 sekant kuadrat ya. Maka kita akan dapatkan bentuk yang pada baris kedua. Kemudian pada baris ketiga ini diperoleh dengan mengubah 25 dari sekant kuadrat T min 25 yang ada di dalam akar menjadi 25 dikali sekant kuadrat T min 1, juga 5 per 25 saya ubah menjadi 1 per 5 gitu ya. Saya sederhanakan bentuknya seperti ini. Kemudian sekant kuadrat T min 1 ini saya ubah menjadi tangan kuadrat T berdasarkan identitas ya. Maka kita akan dapatkan bentuk dari bagian pertama dari baris keempat. Kemudian saya hilangkan akarnya ya, karena 25 dikali tangan kuadrat T mudah untuk dihitung akarnya, yaitu 5 tangan T ya. Maka nanti 5 dikali 5-nya juga itu dikeluarkan dari integran, maka kita dapatkan baris keempat bagian kedua, yaitu 1 per 25 integral sekant T tangan T per sekant kuadrat T tangan T dt. Ya, saya sederhanakan lagi gitu ya, karena di situ masih ada yang bisa kita sederhanakan. Kita bagi bagian atas maupun bawah dengan sekant T tangan T. Maka kita dapatkan bentuk yang bawah, yaitu 1 per 25 integral 1 per sekant T dt. Nah, 1 per sekant T-nya saya ubah lagi dia menjadi cos T. Sehingga kita punya bentuk yang paling sederhana, yaitu 1 per 25 integral cos T dt. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung integralnya, dan dengan mudah ya, karena kita sudah tahu integral dari cos T dt. Integral dari cos T dt adalah sin T plus C ya, maka kita dapatkan hasil akhir dari integralnya adalah 1 per 25 sin T plus C. Namun hasil akhir ini masih dalam bentuk T ya, maka kita akan ubah lagi dia menjadi variabel X kembali. Caranya sama persis seperti yang tadi ya. Kita membuat segitiga siku-siku dan kita tentukan nilai masing-masing sisi untuk mendapatkan nanti sin T-nya berapa, dan T-nya itu adalah suatu sudut dari segitiga tersebut. Oke, kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku dengan sudut T-nya di situ. Nah, kemudian berdasarkan pemisalan X sama dengan 5 sekant T, maka kita dapatkan sekant T-nya adalah X per 5. Dan kita tahu bahwa sekant T ini adalah 1 per cos T. Dan kita tahu juga bahwa cos T itu adalah panjang sisi samping per panjang sisi miring. Dan oleh karena itu sekant T adalah panjang sisi miring dibagi panjang sisi samping. Karena sekant T-nya adalah X per 5, maka kita dapat mendapatkan bahwa sisi miring panjangnya dibagi panjang sisi samping adalah X per 5. Maka kita dapatkan panjang sisi miringnya adalah X dan panjang sisi sampingnya adalah 5, dan kita bisa tuliskan dia dalam gambar di sini ya. Oke, perhatikan bahwa yang akan kita cari adalah sin T ya. Kita akan ubah sin T dalam bentuk variabel X gitu. Nah, untuk mengetahui sin T kita perlu sisi depan
depan ya, karena sin T itu adalah sisi depan, panjang sisi depan per panjang sisi miring. Oke, maka kita akan cari panjang sisi depan dengan teorema Pythagoras. Ya, kita tahu bahwa panjang sisi miring kuadrat sama dengan panjang sisi samping kuadrat plus panjang sisi depan kuadrat. Maka panjang sisi depan kuadrat adalah panjang sisi miring kuadrat min panjang sisi samping kuadrat. Maka panjang sisi depan sama dengan akar dari X kuadrat min 25. Ya, kita tuliskan di sini panjang dari sisi depannya adalah akar dari X kuadrat min 25. Maka kita dapatkan sin T adalah panjang sisi depan per panjang sisi miring, yaitu akar dari X kuadrat min 25 per X. Kita substitusikan nilai sin T ini ke dalam integral, hasil integral tadi. Maka kita akan dapatkan hasil integral dalam bentuk atau dalam variabel X, yaitu 1/25 dikali akar X kuadrat min 25 per X plus C kecil. Ya, saya sederhanakan lagi, saya hilangkan kurungnya, sehingga hasil akhirnya adalah integral dari 1 per X kuadrat akar X kuadrat min 25 dx itu sama dengan akar dari X kuadrat min 25 per 25X plus C besar, ya, dimana C besar ini adalah 1/25 dari C kecil, gitu ya. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai teknik pengintegralan bagian ketiga, yaitu substitusi trigonometri. Mudah-mudahan beberapa contoh soal yang dibahas dapat dipahami dengan baik. Ya, mudah-mudahan membantu kita semua ya untuk bisa memahami materi integral. Baik, terima kasih sudah ikut belajar di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan belajar lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.